Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Imam Fauzi sebagai guru Akidah Akhlak di MI Bustanul Ulum, Sana Tengah, Pasian, Pamekasan. Sekaligus sebagai mahasiswa di LPT UIN Ponorogo dengan nomor induk 209250952 pada hari ini Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025. Saya akan mempraktikkan video pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 dengan materi Al-Ghaffar dan Al-Afu kelas 6 MI. Bab 2 metode yang saya pakai, yang saya bawakan adalah PBL. Oleh karena itu, mari kita saksikan bersama-sama videonya, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Baik? Baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan baik, sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir. Amin Allahumma. Amin. Baik, sebelum pelajaran dimulai, saya absen dulu ya. Setelah absen baru nanti berdoa. Saya absen semuanya yang hadir di sini. Ahmad Hilal Ramadhani, Ilma Nia Ramadhani. Berarti hadir semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah semuanya bisa hadir mengikuti pelajaran akidah. Sebelum pelajaran dimulai, saya minta kepada ketua kelas untuk maju ke depan memimpin doa bersama-sama. Silakan. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billah wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Amin ya rabbal alamin. Bima allamtana rabbi allimna ladzi yanfa'una rabbi fakina wa fatih alana ya Allah ya rabbal alamin. Kembali. Demikian, mudah-mudahan dengan doa barusan kita mendapatkan ilmu yang barokah. Selanjutnya, sebagai pembiasaan di madrasah kita tercinta, Madrasah Bustanul Ulum, kita selalu sesudah doa membaca ayat-ayat pendek. Oleh karena itu, mari kita membaca ayat-ayat pendek bersama-sama dengan surat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha fahaddis. Sadaqallahu maulanal azim. Terima kasih, mudah-mudahan kita selalu menjadi generasi yang cinta membaca Al-Quran. Negara yang tinggi, yaitu negara Indonesia. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka Indonesia, kita tetap setia membela negara kita. Karena itu dengan menyanyikan lagu Hari Merdeka, kita untuk selalu mencintai
negara Indonesia Ibu Pertiwi yang sangat kita cintai ini. Nah, sekarang Bapak mau tanya dulu. Yang pelajaran kemarin apakah anak-anak sudah mengerti? Saya tanya. Apa asal kata dari Al-Ghaffar? Asal kata Al-Ghaffar? Ya coba. Alwan, Al-Ghaffar asal kata dari? Berasal dari kata Ghaffar. Benar. Kemudian Al-Afu. Al-Afu, siapa yang bisa menunjukkan kepada Bapak kata dasar dari Al-Afu? Nah, coba Fika. Al-Afu adalah berasal dari kata sebut atau orang itu ada orang jalan dilempari batu. Cepluk. Iya. Faiz jalan. Datang Ilma atau Fida di Viva. Langsung udah terceplok. Kena dainya apanya? Ya kalau batu tidak apa-apa. Kalau tempat apa yang kita lemparkan itu kotoran sapi, kena hidungnya, nah, itu bahaya. Itu tidak boleh. Tapi walaupun dengan begitu, kalau Diva mangkel melihat apa Faiz, walaupun dilempar dengan kotoran sapi, Faiz tetap memaaf. Nah, jangan langsung kotoran sapinya diambil diberikan kepada Diva, tidak boleh. Jadi itu namanya tidak saling memaafkan, kan tidak. Jadi harus saling memaafkan ya. Itulah. Kalau begitu berarti kita berhasil meneladani sifat Al-Ghaffar. Al-Ghaffar itu Maha Pemaaf. Makanya ada orang yang namanya Muhammad Ghaffar. Ada orang namanya Ghaffar. Ada, ya dia. Ada. Siapa yang punya nama Muhammad Ghaffar? Bapaknya Sohen. Oh, itu pemaaf itu. Pasti pemaaf. Bang namanya saya Al-Ghaffar. Artinya Al-Ghaffar adalah pemaaf. Jadi di antara manfaat meneladani sifat Al-Ghaffar yang lainnya yaitu memaafkan orang yang pernah menyakiti dan berbuat kesalahan kepada kita. Ingat, ketika kita disakiti oleh orang lain, walau bagaimanapun sakitnya, kita harus bisa memaafkan mereka. Paham ya? Jangan sampai dengki, dendam, hasut berlarut-larut, jangan. Jadi kalau ada orang lain salah dengan kita dendam, dengki, maka yang timbul penyakit ini adalah penyakit batin. Dan kita yang sakit. Contoh, umpamanya Vika disakiti oleh Diva, dendam Vika, kan disakiti Vika. Pokoknya dibilang, oh kamu kok hidungnya ngadep ke atas umpamanya, hidungnya ngadep ke bawah. Ya, Vika marah, oh nggak bisa, dendam sama Vika. Maka yang Diva ini kan cuma guyon, yang dendam adalah Vika. Maka Vika karena dendam itu akan timbul penyakit. Karena dendam kan sampai meledak nanti, keluar. Nah, sampai tubuhnya nanti tatar dari dendamnya. Oleh karena itu, biar kita selalu sehat, kita harus punya sifat pemaaf. Jadi kalau ada orang salah kepada kita salah, kita bilang ya sudah saya maafkan. Sudah plong itu sudah, nggak ada masalah. Itulah apa meneladani Al-Ghaffar. Ya paham ya? Sip. Paham saya ini. Berarti yang lainnya sudah paham. Kalau saya paham, berarti yang lain paham. Kita lanjut. Nomor 2 ya. Menghilangkan kebencian dan dendam di dalam hati. Jadi dalam hati ini kita tidak harus punya rasa dendam dan dengki. Wawan umpamanya minta gambir, Kak Mas Zoroni minta 2 dikasih separuh. Ya jangan dendam. Yang beli Saroni. Jangan dendam. Jadi udah Saroni saya maafkan, saya dikasih separuh tidak apa-apa. Cuma minta gitu. Ya. Nah, itu. Jadi kita tidak punya rasa dendam. Kalau Sahroni punya gambir 2, datang Bukhari minta gambirnya 2, ya Sahroni gak dikasih. Bagi yang punya 2 diminta 2. Ya. Jadi rasa dendam iman tidak boleh ada dalam diri kita. Nah, ini yang kedua, menghindari dari berprasangka buruk. Yang ketiga, jangan sampai dalam hati kita ini punya prasangka buruk terhadap orang lain. Jangan sampai. Ya. Jangan sampai punya prasangka buruk terhadap orang lain. Kita harus berbaik sangka terhadap orang lain. Harus. Memang dalam kehidupan kita harus berbaik sangka. Jangan sampai kita prasangka buruk mengatakan orang lain,
itu dari sungai. Wah mungkin berak, padahal dari sungai nggak berak, ngambil itu umpamanya apa namanya bohori dari sungai ke atas tergopok-gopok pegang celananya lagi. Ya bilang Vika habis berak ini, padahal itu ambil wudhu. Nah itu mananya Vika berprasangka buruk. Ya jangan umpamanya Faiz apa pegang celananya sudah melorot dari sungai, padahal Faiz dari sungai ambil wudhu karena apa pengen ke masjid karena masjid sudah komat, terburu-buru dipegang ininya karena sudah melorot dibuka lagi langsung terdiri berak, pasti berak. Ini berak batu. Kok bisa berak batu? Celananya dipegang. Nah, itu namanya berprasangka buruk. Padahal Faiz itu atau Bukhari itu sedang mengambil wudhu, terburu-buru mau ke masjid, Ustaz sudah komat. Jadi kita tidak boleh berprasangka. Jadi kalau ada umpamanya contoh barusan tergopok-gopok dari sungai Faiz bukan celananya, oh kamu dari mengambil wudhu, padahal Faiz dari berak umpamanya. Jadi kita berprasangka buruk. Oh enggak, Faiz kamu sudah mengambil wudhu, ayo. Padahal Faiz sakit perut. Itu nanya kita berprasangka buruk. Jadi kita harus berprasangka yang baik. Paham? Mengerti ya? Gampang kan? Nah, kita lanjut. Langsung yang keempat, tidak mencari-cari kesalahan dan tidak membuka aib orang lain. Kita tidak boleh membuka aib orang lain. Kalau orang punya aib kita harus tutupi. Kita harus tutupi. Tidak boleh membuka aib orang lain. 5. Tidak menggunjing. Apa itu menggunjing? Ngerasani. Apa arti ngerasani? Yang ngerasani menggunjing. Nah, kadang biasanya ya ke gibah ya. Biasanya perempuan kalau sudah kumpul, ada orang yang langsung ngerasani ya. Wah itu gemuk, itu makanya banyak itu gemuk. Itu namanya ngerasani. Tidak boleh menggunjing, tidak boleh. Apalagi memfitnah, tidak boleh. Karena fitnah itu sangat kejam. Menyakiti orang lain, nah ini tidak boleh. Seperti tadi kita jelaskan, kita tidak boleh menyakiti orang lain. Kita lanjut. Yang kedua, mengenal sifat Allah. Yang pertama sudah kita al-ghufar sudah. Sekarang yang kedua mengenal sifat Allah al-afu. Sifat Allah al-afu. Al-afu. Nah ini sekarang al-afu berasal dari kata dasar alfa. Jadi makna bahasanya secara bahasa itu adalah alfa. Artinya apa? Menghapus atau meninggalkan. Jadi al-afu itu menghapus atau meninggalkan, itu makna bahasanya. Kita lanjut. Makna secara istilah al-afu. Jadi ada makna secara bahasa menghapus meninggalkan, kemudian ada makna istilah. Coba dibaca bersama, makna istilah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memaafkan dengan menghapus dan menghilangkan dosa-dosa hambanya, mereka orang-orang yang menimbulkan hukuman atau sanksi kepada para hambanya. Jadi Allah itu dengan keluasan rasa memaafkan, mengampuni, Allah itu menghapus dan menghilangkan semua dosa hambanya. Ketika seorang hamba berbuat dosa, maka Allah itu menghapus, menghilangkan, semuanya dihapus dosanya. Itulah keluasan Maha Pengampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dosa kita dihapus dan Allah tidak memberikan sanksi karena kita sudah tidak punya dosa. Tapi walaupun Allah itu Maha Pengampun, kita jangan selalu berbuat dosa. Lanjut. Manfaat meneladani sifat al-afu. Seorang muslim yang meneladani sifat ini adalah pemaaf sejati, yang membiarkan dendam atau rasa sakit hati terhapus. Jadi kalau kita meneladani sifat ini, kita tidak akan punya sifat dendam kepada orang lain, kepada teman, kepada saudara-saudara kita.
Itu kalau kita meneladani sifat al-afu. Al-afu. Nah, yang lainnya adalah dia tidak mudah marah dengan perilaku buruk orang lain. Nah, kalau kita sudah punya sifat al-afu, kita tidak gampang marah. Tidak akan gampang marah karena selalu memaafkan orang. Jadi mau marah, oh ya saya maafkan kamu. Jadi walaupun itu kurang bagus, kita tetap berprasangka baik, selalu memaafkan. Tapi jangan dilakukan oleh wawan. Itu cuma contoh saja. Jangan dipraktekkan kalau seperti itu. Kita harus mempraktekkan rasa memaafkan. Itu yang harus dipraktekkan. Tidak boleh punya rasa dendam. Lanjut. Tinggal mempelajari Al-Ghaffar dan Al-Fu'ad. Sudah hampir akhir kita pelajari. Ini sudah menggabungkan antara Al-Ghaffar dan Al-Fu'ad. Tadi Al-Ghaffar, yang kemudian dibahas Al-Afu. Sekarang penggabungan. Gabungannya dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, mudah memaafkan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Ini nomor 1. Coba nomor 1 dibaca Iman. Nomor 1. Yang nyari itu. Orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, coba dibaca. Faiz yang nyari. Yang kedua. Ya. Terdorong untuk terus membaca istighfar. Terdorong untuk terus baca istighfar. Ada yang tahu kalimat istighfar? Apa? Astagfirullahaladzim. Atau lengkapnya Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi kalau kita sudah belajar Al-Ghaffar dan Al-Afu, maka lidah kita harus sering-seringlah membaca istighfar. Astagfirullahaladzim. Yang ketiga, coba baca yang nyaring. Hesina, baca yang nyaring. Hesina, yang nyaring. Tidak pernah putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu memang luar biasa dengan sifatnya. Walaupun kita berdosa, punya salah, tapi Allah tetap mengampuni kita. Maka oleh karena itu kita juga harus melunak hati kita untuk bisa memaafkan orang lain. Perbedaan Al-Ghaffar dan Al-Afu. Nah, ini perbedaannya sekarang. Dengarkan, nanti ada masuk petugas tugas kelompok nanti. Perbedaan Al-Ghaffar dan Al-Afu. Al-Ghaffar adalah Allah Maha memberi maghfirah. Al-Afu, Allah Maha memberi maaf. Jadi ada perbedaannya Al-Ghaffar dan Al-Afu. Allah Maha memberi maghfirah. Maghfirah adalah ampunan dosa. Tapi dosa itu masih ada. Di Al-Ghaffar itu Allah mengampuni dosa kita. Tapi ketika kita menyodosa, dosa kita masih ada. Tapi kalau Al-Afu, Allah mengampuni semua dosa kita. Sudah diampuni semua. Itu maha al-afuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita lanjut. Kesimpulan. Kita sampai kesimpulan terakhir. Nanti ini praktik kelompok. Kesimpulan. Itu perbedaan ini. Langsung ke tugas kelompok saja. Tugas kelompok langsung buat kelompok. Jadi Bapak sediakan tugas kelompok anak sekalian. Nih tugas kelompok untuk kelompok 1, ketua kelas Said Faiz Ad-Dardiri bertiga. Untuk kelompok 2, Bukhari Zaroni Alwandan. Ini silakan dimusyawarahkan. Untuk kelompok 3, dimusyawarahkan juga. Silakan kerjakan, saya kasih waktu.
5 menit. 5 menit. Yuk. Hati-hati ya, kerjakan secara kelompok ya. Hati-hati. 5 menit. Nanti setelah selesai ketua kelasnya, ketua kelompoknya membaca ke depan. Itu ada yang kedua, ada studi kasus. Nanti yang dibaca ke depan itu studi kasusnya nanti, ya. Yang dibaca ke depan studi kasusnya. Ada kontak, ada 2 tugas. Tugas pertama tabel, tugas kedua studi kasus. Yang studi kasus itu dibaca dengan hemat. Nanti yang dibaca ke depan studi kasusnya itu, yang dibaca ke depan studi kasusnya nanti dan alasannya. Ya, kurang 2 menit. Nanti yang dibaca ke depan studi kasusnya, hati-hati. Satu menit. 4 menit setengah. Oke, kita kumpulkan semua. Sudah selesai. Ya, dikumpulkan. Kembali mejanya masing-masing ditata. Kumpulkan ke Bapak semuanya. Mana Ben? Kumpulkan Bapak. Kelompok 2, kelompok 3. Ya, sebentar sambil memperbaiki kursi. Baik, tugas kelompok sudah diselesaikan dengan baik ya. Kelompok pertama saya minta Ananda Sohed dengan temannya Faiz di depan untuk mempresentasikan studi kasus ini dibaca. Yang studi kasus dibaca ini. Yang nyaring dibacanya, yang nyaring. Kasus Budi tidak sengaja menjatuhkan buku milik Fajar hingga sampulnya rusak. Fajar mengalahkan Budi di. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik. Nah, jangan banyak-banyak tepuk tangannya, nanti terbang. Yang kedua, saya langsung putri dulu. Kelompok 2. Ananda Vika didampingi oleh Diva ke depan. Silakan ke depan. Ini Vika. Silakan dibaca yang nyaring. Berusaha keras menutupi aib dan kekurangan temannya tersebut. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang yang terakhir kelompok 3. Kelompok dari Ahmad Zahroni didampingi oleh Ananda Alwan. Silakan ke depan. Bacanya yang nyaring, ya. Yang nyaring bacanya. Yang nyaring bacanya, yang nyaring. Bacalah kasus di bawah ini dan tentukan sikap mana yang menjaminkan luka dan mana yang Ya, terima kasih, tepuk tangan. Berarti pelajaran Bapak mengenai Al-Afu, Al-Ghaffar dan Al-Afu sudah bisa diserap oleh anak-anakku sekalian. Nah, untuk lebih baikkan Bapak, nanti Bapak kasih tugas individu mengenai pemahaman mengenai Al-Ghaffar dan
afu. Sampai di mana pemahaman kita? Nanti kita akan ketahuan dari tugas pribadi ini. Langsung aja ya, tugas pribadi dikerjakan. Sepuluh, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gimana, selesai? Selesai? Baik, kumpulkan kalau selesai. Kita kumpulkan. Bapak lihat dulu hasil kerjanya. Bentar. Bukan di depan semua. Baik, ini saya lihat sebentar punya anak-anak dari tugas individu. Baik, ternyata 90% sudah berhasil Bapak mengajar. Dari jawaban yang ada yang dapat nilai ada 80, 85, 90. Jadi berarti kalian sudah bisa mencerna pelajaran al-afu dan al-ghafar. Nah, untuk semangat kita iya dulu breaking semangat. Boleh? 2, 3, 1. Untuk semangat. Terima kasih. Terakhir Bapak lanjutkan ya, kesimpulan terakhir ini sudah. Habis ini doa. Kesimpulan dari al-ghafar dan afu, yaitu al-ghafar berasal dari lafaz ghafarah yang berarti menutupi. Al-ghafar berarti Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Itu Maha al-Ghafarnya Allah. Allah Subhanahu wa taala menutupi keburukan kita. Ada kesempatan bagi kita untuk harus memperbaiki diri. Jadi Allah itu menutupi keburukan kita, maka kita harus sebaik mungkin berbuat baik, ya, berbuat baik agar tidak melakukan perbuatan yang buruk, baik di hadapan manusia atau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-afu berasal dari lafaz afa, artinya Allah yang Maha Pemaaf. Jadi Allah itu Maha Pemaaf. Oleh karena itu kita juga harus punya sifat pemaaf. Sifat pembiasaan memberi maaf kepada orang lain, selalu mendapatkan pahala. Setiap kita memberi maaf kepada orang lain, maka kita akan mendapat pahala. Oleh karena itu senang-senanglah memaafkan orang lain. Al-afu memiliki arti lebih dalam daripada al-ghafar. Al-maghfirah atau maghfirah, karena maghfirah adalah ampunan dosa, tetapi dosa itu masih ada namun ditutupi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya ingatkan anak-anak sekalian, setiap pelajaran kita harus semangat agar bisa mencerna setiap pelajaran yang diberikan oleh Bapak atau guru yang baik. Kita harus semangat agar kita menjadi generasi yang hebat, generasi yang, karena negara ini tergantung generasinya. Kalau generasinya pintar, cerdas, maka negara ini akan maju. Oleh karena itu kalian harus belajar dengan tekun, belajar dengan rajin, dan harus masuk ke sekolah kalau tidak ada halangan, tidak sakit. Setuju? Setuju. Oleh karena itu yang terakhir, mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat, baik untuk kita, untuk orang lain, untuk teman kita, dan untuk negeri Indonesia yang sangat kita cintai ini. Ya, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ke depan, mimpin doa. Ke depan. Kita doa. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita keluar ya, nanti kita buka dulu. Nah, di sini jamnya istirahat ya. Istirahat dulu karena sudah nyampe istirahat tadi. Saya akhiri. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Besok bisa hadir lagi ke tempat ini.
Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.